Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang belajar SMKIT Darussalam ya. Dengan saya Fawaz Abdul Ali. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem komputer. Lebih spesifiknya adalah sistem bilangan pada komputer ya. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja mulai ke materinya. Oke, baik. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah konversi bilangan ya. Sebelumnya kelas 10 TKJ sudah mengetahui ya di materi yang sebelumnya di-share, yaitu mengenai ada berapa macam bilangan pada sistem bilangan, yaitu yang pertama ada bilangan biner, kemudian ada bilangan desimal, kemudian ada bilangan oktal, dan juga ada bilangan heksadesimal ya. Nah, jadi untuk sekarang kita akan mempelajari cara mengkonversi bilangan-bilangan tersebut ya. Jadi kalau yang masih bingung apa itu konversi, kalian ingat seperti halnya belajar fisika atau matematika ya. Misalnya kalian ingin mengkonversi dari satuan kilogram menjadi gram, atau dari satuan kilometer menjadi meter. Nah, begitu pula lah pada sistem bilangan ini. Jadi masing-masing bilangan itu akan kita konversikan. Nah, cara mengkonversinya ya ada dua. Yang pertama yaitu dengan teknik penjumlahan, dan yang kedua adalah dengan teknik pembagian berulang. Untuk lebih jelasnya kita bahas langsung. Jadi yang pertama adalah konversi bilangan biner ke desimal, di mana di sini kita mempunyai bilangan biner 1110. Nah, jadi jangan lupa untuk anak-anak penulisan bilangan pada sistem komputer ya, harus di sebelah kanan bawah ini ya, harus kalian tulis basis bilangannya. Jadi contohnya misalnya ini adalah bilangan biner ya, harus kalian tuliskan 2 seperti ini di bagian bawah kanan sebagai penanda bahwa ini bilangan biner, basis bilangannya 2. Begitu juga pada desimal, oktal, dan heksa nanti. Oke, kita kembali ke topik konversi bilangan biner ke desimal. Nah, jadi 1110 ini cara yang kita lakukan untuk mengkonversinya adalah menggunakan teknik penjumlahan, di mana kita mulai dari bilangan yang paling kanan yaitu 0 ya di sini. Ya, Bapak jelaskan supaya kalian tidak bingung ya. Jadi dari 0 dari sebelah kanan. Jadi 0 ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Kenapa dikalikannya dengan 2 bukan dengan yang angka lain? Nah, karena basis bilangan biner itu adalah 2. Jadi kita kalikan dia dengan 2 pangkat 0. Kenapa pangkatnya 0? Kita mulai dari bilangan yang paling kecil yaitu 0, bukan 1 ya, 0. Nah, semakin ke kiri yaitu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1, kemudian ke kiri lagi 1 yang ini dikali dengan 2 pangkat 2, dan 1 yang di paling kiri kita kali dengan 2 pangkat 3. Kemudian hasil perkalian ini kita jumlahkan semuanya, didapatlah hasilnya 14 desimal atau 14 basisnya ini di bawah 10. Kemudian yang satu lagi, ini adalah mengkonversi bilangan biner jika bilangan binernya berbentuk desimal, yaitu misalnya 1,111 biner. Nah, di sini kalian bedakan ya, bilangan yang di depan koma yaitu 1 yang ini ya, yang di depan koma itu kalian kalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Sementara yang di belakang koma kita mulai dari paling kiri ya, yaitu dimulai dengan 2 pangkat dikalikan dengan 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 2 ditambah lagi 2 pangkat min 3. Jadi bilangan yang di belakang koma ini semakin kecil ya, semakin kecil nilainya ya. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2 lebih kecil lagi, karena bilangan negatif itu semakin ke kiri semakin kecil ya. Jadi min 2 itu lebih kecil dari min 1, dan juga min 3 lebih kecil dari min 2, dan seterusnya. Jadi kalian perlu ingat pokoknya yang di belakang koma kalian kalikannya dengan min, dimulai dengan min 1, dimulai dari angka yang sebelah kiri ya. Setelah itu sama prosesnya kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 1,875. Nah, selanjutnya adalah konversi dari oktal ke desimal. Nah, ini juga masih menggunakan teknik penjumlahan,
Caranya persis sama dengan yang biner ke desimal tadi, hanya saja pengalinya adalah di sini 8 ya, karena basis bilangan oktal adalah 8. Jadi sama dimulai dari angka yang paling kanan, 1 dikali 2 pangkat 1 dikali 8 pangkat 0 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 2. Hasilnya kemudian kalian jumlahkan. Didapatlah 209 desimal. Untuk oktal yang berbentuk desimal sama juga seperti yang biner ke desimal jika bilangannya berkoma ya. Dua angka di depan koma dikalikan dari 2 pangkat 0 dimulai dari angka 1, 8 pangkat 0 dan 3-nya dikalikan dengan 8 pangkat 1. Sementara dua angka di belakang koma ini dikalikan dengan masing-masing dengan 8 pangkat 1 dan 8 pangkat 2. Kemudian hasil kalinya dijumlahkan sehingga dia diperoleh hasilnya 25,2812. Sorry, ini salah ya. Ini harusnya basisnya 10 ya, bukan 8 ya. Kemudian yang ketiga adalah konversi bilangan heksa menjadi desimal. Nah, di sini adalah yang digunakan yaitu dengan mengalihkan seperti yang sebelumnya juga. Ya, sama seperti dengan biner ke desimal dan juga oktal ke desimal. Perbedaannya hanya angka pengalinya yaitu 16 ya, karena basis bilangan heksa itu 16. Oke. Dimulai dari angka paling kanan 2 dikali 16 pangkat 0, 1 dikali 16 pangkat 1 dan 10 ini A ya. A itu adalah 10. Ya, jadi A itu adalah 10 dikalikan dengan 16 pangkat 2. Hasil perkaliannya sama dijumlahkan, kemudian didapatlah hasilnya 2578 desimal. Untuk heksadesimal yang berbentuk koma juga sama. Ya, misalnya A12,21. A12-nya kita kalikan seperti yang ini ya, dimulai dari angka 2 dikali 16 pangkat 0, kemudian 1 dikali 16 pangkat 1 dan A-nya atau 10 dikali 16 pangkat 2. Sementara yang di belakang komanya yaitu 2 dikali 16 pangkat min 1 dan 1-nya dikali 16 pangkat min 2. Sehingga diperoleh hasilnya 2578,12891 desimal. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk konversi dari desimal ke biner. Nah, ini kita ya gunakan cara membagi berulang. Ya, misalkan sekarang kita punya 192 desimal, akan kita ubah ke biner. Caranya adalah kita membagi bilangan tersebut dengan 2 sampai habis. Ya, jadi 192 dibagi 2 hasilnya 96 dan sisanya 0. Maksudnya ini adalah 192 ini pas jika dibagi 2, hasilnya 96, tidak ada koma-koma lagi. Artinya dia tidak memiliki sisa. Maka kita tuliskan sisanya 0 ya. Selanjutnya 96 dibagi 2 sampai 6 dibagi 2 hasilnya 3 sisa 0. Nah, sekarang 3 dibagi 2 hasilnya kan, kalau 3 dibagi 2 kita hitungkan hasilnya 1,5 ya. Masih ada sisa 0,5. Jadi di sini kalian tuliskan 3 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 itu hasilnya 1. Sisanya jangan kalian tuliskan 0,5 karena tidak ada bilangan biner 0,5, tetapi kalian tuliskan 1. Ya. Jadi penulisan sisanya ini hanya 0 dan 1. Tidak boleh angka lain. Oke. Misalnya juga kita punya bilangan 7 dibagi 2 contohnya. Sisanya hasilnya kan 3,5, 7 dibagi 2. Berarti 7 dibagi 2 itu hasilnya 3, sisa 1. Seperti itulah penulisannya. Nah, sekarang untuk pengurutan bilangannya. Ini kan hasil baginya udah ada nih. Nah, yang kalian tuliskan adalah yang 11000 ini. Yang 96, 48, 24 itu nggak perlu kalian tulis ya. Kalian urutkan bilangnya dari bawah, dari 1 yang ini ya. 1100000 biner. Seperti itu pengurutannya dari bawah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang untuk oktal juga. Dari oktal ke desimal kita bagi dia dengan 8. Jadi 200 dibagi 8 itu hasilnya 25 tanpa sisa. Nah, dan 25 dibagi 8 itu hasilnya 3 sisa 1. Nah, ini bukan berarti dia biner ya. Jadi karena 8 dikali 3 itu 24. Nah, sementara 24 dan 25 ini selisih 1 angka, ya kan? Berarti sisanya adalah 1. Nah, sekarang misalnya contoh lain nih. 27 dibagi 8 misalnya. 27 dibagi 8, berarti kan hasil yang mendekati juga 8 kali 3 kan? 24.
Nah, 8 dikali 3 24 itu angka 24 itu selisih 3 angka dengan 27. Berarti jika 27 dibagi 8, bisa kita rumuskan di sini adalah 3 sisa 3, bukan sisa 1. Ingat ya. Ini oktal ya. Jadi jika bilangannya sisanya lebih dari 1, tuliskan sisanya tersebut. Jangan 1 ataupun ya jangan 1. Kalau sisanya 0 ya tuliskan 0. Oke. Kalau sisanya 1 pun tuliskan 1. Tapi kalau lebih dari 1, jangan tulis 1. Tuliskanlah sisanya tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke sistem penyandian. Di sini adalah gunanya adalah untuk mengenali bilangan biner sehingga ketika user mengetikkan angka 8 pada keyboard, nah angka tersebut harus di-encode ke dalam biner kemudian diproses oleh CPU. Jadi komputer ini yang dia olah adalah bilangan biner. Jadi misalnya kalian mencet angka 8. Dia akan membacanya bukan angka 8 tapi binernya, biner dari 8. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah binary coded decimal atau BCD. Ya, di sini kita menggunakan 4 bit bilangan biner. Contohnya misalnya ini. Nilai desimalnya 9 itu binernya dari 9 itu adalah 1001. Nah, ini bisa kalian cari seperti tadi. Misalnya 9 dibagi 2 hasilnya 4 sisa 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2 sisa 1, 2 dibagi 2 hasilnya 4 dibagi 2 hasilnya 2 sisa 0, 2 dibagi 2 hasilnya 1 sisa 0. Nah, jadi hasilnya didapat adalah 1001. Kemudian 7 binernya 0111. Kalian bisa cari juga seperti cara pembagian tadi. Kemudian 5 juga 0101 binernya. Oke. Jadi yang diolah dalam komputer itu yang biner ini. Jadi misalnya kalian memencet angka 5, komputer tersebut akan membaca 0101, barulah dia menginputkan atau menampilkan ke layar. Nah, sekarang yang ini adalah binary coded hexa. Jadi dari 0 sampai F atau dari 0 sampai 15, inilah dia bilangan binernya. Untuk biner yang 4 bit ya. 000000001 0010 sampai 1111 atau 15 ya. Jadi seperti inilah yang disebut dengan konversi bilangan. Jadi kita mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan lain dengan nilai yang sama. Nah, yang ini kode ASCII yaitu American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi ini adalah kode-kode yang sudah distandarisasi oleh Amerika yang akan digunakan atau dipahami atau untuk seluruh dunia bisa jadi ya pada keyboard. Nah, kode-kodenya seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ada kode desimal, kode hexa dan kode karakter. Jadi dari 0 sampai 127 desimalnya. Heksanya dari 0 sampai 7F dan karakternya dari 0 sampai delete. Nah, itu adalah kode-kode pada keyboard pada keyboard komputer atau laptop kalian. Oke. Itu saja pembahasan pada materi kali ini. Jadi intinya yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai konversi bilangan. Ya, konversi bilangan, kemudian juga ASCII table ini. Oke, jika masih ada yang belum paham silakan bisa tanyakan ke Bapak. Kalau begitu Bapak akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.